بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين عليه أفضل الصلاة والسلام وأتم التسليما. اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا الكريم محمد بن عبد الله صلوات الله ربي وسلامه عليه وعلى آله المطهرين وعلى أصحابه الكرام وعلى من سار على نهجه واستنى بسنته واكتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، ألا وإن خير الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. أخوة الإيمان رحمني الله وإياكم. Alhamdulillah, pertama-tama kita senantiasa panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzah Jalla Jalaluh, yang paling berhak untuk dipuji dan diibadahi. Tak lupa semoga salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi alaihi salatu wassalam serta keluarga dan para sahabatnya, dan bagi barang siapa yang mengikuti jejak beliau sampai yaumil qiyamah. Naam, akhwatal iman rahimanallah wa iyyakum, hadirin kaum muslimin, jamaah salat maghrib wal isya Masjid Ibnu Abbas di Kautangan Pasar Minggu Jakarta Selatan, yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita akan lanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Ma'na La Ilaha Illallah karya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Kita kemarin sudah bahas yaitu tentang ucapan orang-orang musyrikin Arab. Disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala bahwasanya mereka orang-orang musyrikin Arab pada zaman jahiliyah, mereka ahlul lisan Arabi. Mereka ini memiliki tata bahasa Arab karena memang mereka orang Arab. Mereka mengerti bahasa Arab dengan tepat. Syekh Fauzan mengatakan, lakinnal qaum wa hum ahlul lisan al-arabi fahimu annahum idza qalu la ilaha illallah faqad aqarru bi butlani ibadatul asnam. Naam, mereka orang-orang musyrikin Arab pada zaman jahiliyah, mereka adalah orang-orang yang mengerti bahasa Arab. Mereka mengerti betul arti kalimat la ilaha illallah, dan mereka jika telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah berarti mereka telah menetapkan tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi melainkan Dia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mereka harus menetapkan pembatalan peribadatan kepada sonam atau berhala-berhala mereka. Nah, wa anna hadhihi al-kalimah laysat mujarrad lafz la ma'na lahu. Kalimat la ilaha illallah bukan sekedar untuk diucapkan oleh lisan-lisan saja. Kalimat la ilaha illallah bukan sekedar untuk diucapkan oleh lisan-lisan saja yang tidak memiliki makna. Walihada nafaru minha, oleh karenanya mereka enggan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian mereka membalas atau menjawab
aj'ala alihatan ilaha wahida inna hadza la syai'un 'ujab. Wahai Muhammad, sesungguhnya apakah engkau akan menjadikan Tuhan-Tuhan kami yang banyak menjadi satu Tuhan? Sesungguhnya ini adalah satu perkara yang sangat aneh, kata mereka. Kama qala Allah 'anhum innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Kemudian Allah sebutkan di dalam surat As-Saffat ayat 35-36, dan ketika mereka diminta untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, apa kata Allah? Yastakbirun. Mereka adalah orang-orang yang sombong, orang-orang yang congkak. Mereka tidak mau ketika diminta untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mereka yastakbirun, mereka sombong. Wa yaquluna a inna latariku alihatina li syai'il majnun. Kemudian di ayat berikutnya, ayat 36 dari surat As-Saffat, mereka mengatakan, apakah kami hendak meninggalkan Tuhan-Tuhan kami untuk seorang penyair yang gila ini? Ya. Nah, mereka menjuluki Rasulullah SAW dengan sebutan syairul majnun, seorang penyair yang gila. Nah, la haula wala quwwata illa billah. Rasulullah SAW dituduh oleh mereka sebagai penyair yang gila ketika mereka disuruh diajak untuk hanya menyembah kepada Allah. Mereka enggan dengan kecongkaannya, dengan kesombongannya. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Ketika mereka diminta untuk hanya menyembah kepada Allah, mereka adalah orang-orang yang congkak dan sombong, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian mereka mengatakan, apakah kami hendak meninggalkan berhala-berhala kami, Tuhan-Tuhan kami, hanya untuk mendengar seorang penyair yang gila? Nah, fa'arafu anna la ilaha illallah yaqtadi tarki ibadatu ma siwa Allah wa ifradullah bil ibadah. Mereka orang-orang musyrikin al-Arab pada zaman jahiliyah, mereka tahu arti kalimat la ilaha illallah. Mereka mengerti betul arti kalimat la ilaha illallah. Apa konsekuensinya ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Yaitu meninggalkan sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, menunggalkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Wa annahum law qaluha wastamarru ala ibadati al-asnam latanaqadu ma'a anfusihim wa hum yahnifuna min at-tanaqud. Kalau seandainya mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kemudian mereka tetap berkelanjutan dalam meminta-minta atau beribadah kepada berhala-berhala mereka, sesungguhnya ini telah bertolak belakang, ya, berlawanan atas diri-diri mereka, yang mana mereka orang-orang yang tidak mau pelin-pelan, ya. Mereka tidak mau, artinya ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah kemudian mereka masih menyembah kepada berhala-berhalanya, mereka tidak mau. Lebih baik, kata mereka, kita tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah, at-tanaqud, bertentangan, bertolak belakang. Mereka tidak mau karena mereka masih menyembah berhala-berhala mereka, sehingga mereka tidak mau untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Wa 'ubadul qubur al-yawm. Nah, wa 'ubadul qubur al-yawm la ya'nifuna min hadha at-tanaqud ash-shani'. Fahum yaquluna la ilaha illallah thumma yanqidunaha bi'ibadati al-amwat wa at-taqarrub ila al-adriha bi'anwa'i min al-ibadat. Fatabban liman kana Abu Jahl wa Abu Lahab a'lamu minhu bima'na la ilaha illallah. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala, nah, perhatikan ya, adapun orang-orang penyembah kuburan di hari ini, mereka tidak ada rasa pertentangan dalam diri mereka ketika mereka beribadah kepada Allah, dan
dan mereka meminta-minta kepada kubur. Tidak ada rasa pertentangan, biasa-biasa aja dalam diri mereka. Fahum yaquluna la ilaha illallah. Mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tapi pada prakteknya mereka bertentangan, bertolak belakang. Ya. Dari arti kalimat la ilaha illallah, mereka tetap melaksanakan ibadah kepada al-amwat. Mereka meminta-minta atau mendekatkan diri kepada yaitu orang-orang yang sudah meninggal dunia dengan berbagai macam peribadatan ritual yang mereka lakukan. Padahal mereka di kesehariannya mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi pada prakteknya di lapangan mereka mencoba untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui al-amwat wal adrihah bi anwa'i min al-ibadat. Mereka mendekatkan diri kepada Allah melalui perantara-perantara orang-orang yang sudah meninggal dunia. Fatabban liman kana Abu Jahal wa Abu Lahab a'lam minhu bima'na la ilaha illallah. Sungguh celaka, yaitu orang-orang yang di hari ini mereka beribadah kepada Allah dan mereka meminta-minta atau menjadikan sebagai perantara-perantara. Ya, celaka bahwasanya Abu Jahal dan Abu Lahab ternyata lebih mengerti makna kalimat la ilaha illallah. Ya, Abu Jahal wa Abu Lahab mereka lebih paham tentang makna kalimat la ilaha illallah dibandingkan orang-orang di zaman sekarang. Nah, al-hasil anna man qala hadhihi al-kalimah 'arifan bi ma'naha 'amilan bi muqtadaha zahiran wa batinan min nafi asy-syirk wa itsbat al-'ibadati lillah ma'a al-i'tiqad al-jazim lima tadammanathu wal 'amalu bihi fa huwa al-muslimun haqqan. Alhasil, kata Syekh Fauzan hafizahullah, barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mereka mengetahui arti makna la ilaha illallah, kemudian mereka mengimplementasikan dalam amalan kesehariannya zahiran wa batinan, secara zahir dan batin, dan mereka meniadakan segala bentuk kesyirikan kepada Allah, dan mereka menetapkan peribadatan hanya kepada Allah dengan keyakinan yang kuat, ma'al i'tiqadul jazim, dengan keyakinan yang kuat dia beribadah kepada Allah tanpa dicampur adukan dengan penyekutuan kepada Allah, wal 'amalu bihi, dan dia mempraktekkan apa yang diperintahkan oleh Allah tanpa menyekutukan Allah sedikit pun. Apa kata Syekh Shalih Fauzan? Fahuwal muslimun haqqan, sesungguhnya orang ini adalah orang muslim yang hakiki, yang sebenar-benarnya. Ya, orang ini adalah seorang muslim yang sebenar-benarnya, yaitu dia beribadah kepada Allah, dia mengerti kalimat la ilaha illallah, dia beribadah kepada Allah tanpa dia mencampur adukan, yaitu beribadah kepada selain Allah atau meminta-minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Na'am, fahuwal muslimu haqqan, sesungguhnya orang ini adalah orang muslim yang hakiki, yang sejati. Seorang muslim yang sejati yaitu dia tidak pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun yang ada di muka bumi ini. Wa man qalaha wa 'amala biha, wa man qalaha wa 'amala biha fa huwa al-muslimu haqqan, wa man qalaha wa 'amala biha bimuqtadaha zahiran min ghairi i'tiqad lamma dallat 'alayhi fa huwa al-munafiq. Kemudian, dan barang siapa yang dia berkata mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan dia melakukan praktek amalannya bertentangan, bertolak belakang dari apa yang terdapat atau terkandung dari makna kalimat la ilaha illallah, na'am, atau dia menampakkan keimanan kepada Allah, ya, seakan-akan dia hanya beribadah kepada Allah zahiran min ghairi i'tiqad, dia menampakkan keimanan tapi pada prakteknya, ya, di belakang dia ternyata meminta-minta beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Orang semacam ini disebut dengan orang munafik, menampakkan keimanan dan menyembunyikan kekufuran.
Nah, wa man qalaha bi lisanihi wa 'amila bi khilafiha min asy-syirk al-munafi laha fa huwa al-musyrik al-mutanaqid. Adapun orang yang dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan lisannya, ya, kemudian dia mempraktekkan amalan yang di luar arti makna la ilaha illallah, yaitu dia menyekutukan Allah tanpa dia meniadakan tandingan-tandingan selain Allah, maka orang semacam ini disebut dengan orang-orang musyrik, yaitu orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan meminta-minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Fala budda ma'an nutq bi hadhihi al-kalimah min ma'rifati ma'naha. Harus sinkron antara yang dia ucapkan dengan diyakini, harus berjalan beriringan. Nah, jangan dia menampakkan keimanan, dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi dia sembunyi-sembunyi, nggak ada yang tahu. Dia meminta-minta kepada makhluk-makhluk selain Allah, dia meminta-minta kepada makhluk Allah, meminta-minta kepada selain Allah. Orang semacam ini disebut dengan munafik. Adapun orang yang dia, ya, mengucapkan dengan kalimat la ilaha illallah, tapi prakteknya di lapangan dia melakukan ritual meminta-minta kepada selain Allah, orang semacam ini disebut dengan orang musyrik, yaitu orang yang bertentangan dengan apa yang dia ucapkan. Maka harus kita pahami apa yang telah Allah sitir dan Allah singgung dalam Al-Quran, yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Mereka mengucapkan dengan lisan-lisan mereka, tapi bertolak belakang dengan isi hati mereka. Fala budda ma'an nutq bi hadhihi al-kalimah min ma'rifati ma'naha, lianna dhalika wasilatun lil 'amal bi muqtadaha. Maka harus sinkron antara ucapan yang dia ucapkan, dia harus mengetahui artinya, dia tahu maknanya. Lianna dhalika wasilatun lil 'amali bi muqtadaha. Orang yang mengerti kalimat la ilaha illallah ini merupakan jembatan perantara untuk dia bisa melakukan sebuah amalan yang bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena jangan sampai kita beramal di muka bumi ini sia-sia, amalan kita nggak diterima, ya. Jangan sampai kita beramal di muka bumi, amalan kita nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Allah sebutkan dalam surah Az-Zukhruf ayat 86, kecuali bagi orang-orang, ya, yang mereka mempersaksikan dengan kebenaran tentang adanya Allah dan bagaimana dia mempraktekannya, ya, wa hum ya'malun, dan mereka beramal dengan apa yang dia ketahui. Nah, dan kelak yaumil qiyamah, yaumil akhirah, Allah Subhanahu wa taala akan meminta persaksian dari para malaikat dan orang-orang yang berilmu dari mereka, para ulama. Dalam surat Al-Imran Allah sebutkan, syahidallahu annahu la ilaha illa hu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim. Allah sebutkan dalam surat Al-Imran, Allah mempersaksikan, dan Allah butuh persaksian dari para malaikat dan orang-orang ahlul ilm, yang mereka diminta oleh Allah mempersaksikan tidak ada ilah yang paling berhak untuk diibadahi melainkan Dia, Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian mereka, para sahabat dan para a'immatus salaf, yang sebaik-baik umat, yang sudah ada nas yang Allah dan Rasulnya menyebutkan, Rasulullah menyebutkan khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik masa, sebaik-baik zaman itu adalah zamanku bersama para sahabat, kemudian yang setelahnya para tabi'in, kemudian yang setelahnya zamannya atba'ut tabi'in. Mereka para sahabat dan para a'immatus salaf, tabi'in wa atba'ut tabi'in, mereka aja tidak merasa aman dari amalannya akan diterima oleh Allah. Padahal Allah dan Rasulnya, sahabat ada nas, di antaranya mereka dijamin masuk surga oleh Allah, ada nas. Dan ada nas dari Rasulullah yang menyebutkan minal mubasysyirina bil jannah, dan para syuhada Uhud dijamin surga. Ada nas keterangan. Tapi mereka tidak merasa aman. Mereka Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, ya, Abu Darda,
dan seluruh sahabat merasa tidak aman. Mereka mengkhawatirkan kelak akan diazab oleh Allah. Mereka mengkhawatirkan amalannya tidak diterima oleh Allah. Padahal ada nas keterangan yang menjamin mereka ini dijamin surga. Ya, kita siapa yang menjamin? Amalan kita masih compang-camping, kita seperti gembel jalanan, nggak tahu amalan kita ini bagaimana nasibnya kelak di yaumil qiyamah. Mereka para sahabat sudah memikirkan nasibnya di yaumil qiyamah. Mereka hidup di dunia tapi mereka menerawang jauh, yaitu memikirkan tentang hari yaumil qiyamah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika dia melihat seekor burung yang hinggap di atas pohon, dia bersenandung mengatakan, tuba laka ya tayr tatiru taqa'u 'ala asy-syajar thumma taqulu min ath-thamar thumma tatiru wa la taqulu bighairi hisabin wa la 'adabin ya laitani kuntu mithluk. Abu Bakar radhiyallahu anhu, manusia terbaik setelah Rasulullah yang dijamin masuk surga, dia mengatakan ketika melihat seekor burung yang hinggap di atas pohon, duhai engkau seekor burung, engkau terbang tinggi hinggap di atas pohon, kemudian engkau memakan buah-buahannya, kemudian engkau pergi lagi terbang meninggalkan pohon tadi tanpa engkau akan dihisab ataupun diazab oleh Allah. Ya laitani kuntu mithluk. Duhai kalau seandainya diriku seperti dirimu wahai seekor burung. Kemudian Abu Bakar mengatakan, kalau seandainya aku diciptakan oleh Allah menjadi sebuah tanaman di pinggir jalan, rumput-rumputan atau tanaman yang akan disantap oleh domba-domba atau binatang ternak yang sedang lewat. Kata Abu Bakar, aku kepengen diciptakan oleh Allah menjadi sebuah tanaman yang di pinggir jalan, kemudian datang seekor domba atau binatang ternak menggigit diriku yang dia ibaratkan sebagai tanaman di pinggir jalan, kemudian menggigit diriku dan mengunyahnya dan memasukkan ke dalam perutnya. Aku berharap untuk aku dilahirkan sebagai seekor domba tanpa aku dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi manusia. Umar radhiyallahu anhu sama. Umar mengatakan, duhai kalau seandainya aku seekor domba, akaluni samminuni thumma dabahuni thumma akal lahmi wa syaraba maraqi. Kata Umar, duhai kalau seandainya diriku seekor domba yang aku diberikan makan oleh keluargaku sehingga tubuhku gemuk, setelah gemuk kemudian aku disembelih, kemudian dagingku dimakan oleh keluargaku dan kuahnya diminum oleh keluargaku. Walam akun basyara, tanpa aku diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia. Nah, kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ketika melewati kuburan dia menangis. Dia mengatakan, kalau seandainya ditanya wahai Amirul Mukminin, apakah engkau mengingat surga dan neraka atau engkau mengingat ini? Kata Utsman radhiyallahu anhu, kalau seandainya aku diberikan pilihan oleh Allah kelak di yaumil qiyamah, ketika aku dihadapkan kepada surga dan neraka, ketika aku diminta untuk memilih, apakah engkau lebih suka diciptakan oleh Allah sebagai tanah? Maka Utsman radhiyallahu anhu mengatakan, kalau seandainya aku tahu bahwasanya kelak aku dihadapkan kepada surga dan neraka, aku lebih senang untuk diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tanah tanpa aku diciptakan oleh Allah sebagai manusia. Nah, Umar radhiyallahu anhu di akhir ucapannya ketika hendak dicabut nyawa oleh malaikatul maut, dia mengatakan, ya bunayya khudhi 'ala al-ardh asa yarhamuni, wahai putraku, letakkan pipiku di atas tanah semoga aku bisa mendapatkan rahmat dari Allah. Seorang kepala negara, seorang yang kesatria, gagah perkasa yang ditakuti oleh iblis. Jangankan manusia, iblis takut kepada Umar. Nah, Umar di akhir hayatnya dia mengatakan, wahai putraku, letakkan pipiku di atas tanah supaya dengannya aku bisa mendapatkan rahmat dari Allah. Kemudian Umar mengatakan, wailul lil ummi wailul lil ummi wailul lil ummi in lam taghfirli thumma qada. Celaka diriku kalau Allah Subhanahu
kemudian nyawa dicabut oleh malaikatul maut. Bayangkan, yaitu surga sudah menjadi satu jaminan yang dinanti oleh Umar, tapi dia mengatakan wailul ummi illa taghfirli, celaka diriku kalau aku tidak bisa mendapatkan ampunan dari Allah. Maka nyawa dicabut oleh malaikatul maut. Nah, demikian pula dengan Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz. Dia demikian keadaannya, mengingat kematian dan selalu mengingat kematian dan alam yaumil qiyamah, yaumil akhirah. Ketika dia meminta kepada para ulama untuk mengingat kematian dan yaumil qiyamah, maka menangislah Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz, maka menangislah seluruh ulama atau yang hadir di rumahnya ketika itu. Seakan-akan di hadapannya ada sebuah jenazah. Nah, jadi inilah as-sahabat, a'immatut tabi'in. Ya, Umar bin Abdul Aziz, Al-Hasan Al-Basri, ya. Kemudian yang lainnya, mereka semuanya pada ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Hasan Al-Basri hampir setiap hari dia menangis. Dia ingat apa? Ketika dihadapkan kepada Allah, lalu Allah membuka catatan-catatannya, lalu Allah mengatakan kepada dirinya, "Ihmil fa inni la ghafartu lak," tanggunglah dosa-dosamu dan aku tidak akan mengampuni dosa-dosamu. Kata Al-Hasan Al-Basri, "Ana wa anta nahnu na'mal wa la tuqulu li a'malina." Saya dan Anda beramal di dunia, ternyata amalan kita tidak diterima oleh Allah di yaumil qiyamah. Lalu Allah mengatakan, "Ihmil fa inni la ghafartu lakum." Tanggunglah dosa-dosa kalian dan aku tidak akan mengampuni dosa-dosa kalian. Nah, inilah mereka para sahabat, para a'immatut tabi'in, atba'ut tabi'in, wa a'immatus salaf. Mereka tidak merasa aman dari amalan yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana dengan nasib manusia di zaman sekarang? Yang mereka ini, nasallallahu as-salama wal afiyah, yang Abdullah bin Mubarak mengatakan, Inna lillahi ma'akhad, inna lillahi nashdu, wa ila Allah nashdu wahsyatana, wa ila Allah nashdu wahsyatana min dhihabil ikhwan wa qillatil a'wan wa dhuhurul bidah. Kita mengeluh dan mengadu kepada Allah atas kesedihan kita dari banyaknya orang-orang yang telah dicabut nyawanya oleh Allah. Teman-teman dekat kita, saudara kita, mereka sudah meninggalkan kita. Orang baik sudah tidak ada. Yang nampak di bumi ini apa? Orang-orang jelek. Ya, wa dhuhurul bidah, merajalelanya perbuatan-perbuatan baru yang tidak pernah ada contohnya dari Rasulullah. Nah, Abdullah bin Mubarak dan beberapa imam salaf, mereka juga mengeluh tentang kesedihan mereka tentang bahwasanya merajalelanya perbuatan baru yang ada di muka bumi ini, sehingga tadi disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala bahwasanya ya, tabban liman kana Abu Jahl wa Abu Lahab a'lamu minhu bi ma'na la ilaha illallah. Celaka bahwasanya Abu Jahl dan Abu Lahab lebih mengerti kalimat la ilaha illallah dibandingkan orang-orang di zaman sekarang. Ya. Nah, miris. Ya, keadaannya sangat miris. Muslim, ya. Tapi nggak tahu apa yang sedang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan, apakah mereka beramal, apa yang mereka niatkan ini amalannya diterima oleh Allah. Mereka nggak tahu. Yang penting Islam kita semangat tanpa dia mengetahui ya bagaimana al-wala wal bara harus dibangun di atas akidah yang benar. Nah, tidak sembarang kita berloyalitas dan totalitas kepada seseorang yang kita tidak mengetahui akidahnya bagaimana. Jangan sampai kita wala kepada seseorang ternyata akidahnya tidak tepat untuk diikuti, maka merugi kita di dunia. Jangan sampai apa yang ditakutkan oleh Al-Hasan Al-Basri dan para a'immatus salaf itu akan menimpa diri kita. Mereka menangis setiap hari takut amalannya tidak diterima oleh Allah. Nah, mereka mengkhawatirkan amalannya tidak diterima. Sudah susah payah beramal di dunia, ternyata amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah. Nah, ya hasrata, sungguh merugi manusia-manusia di zaman sekarang yang mereka beramal kemudian amalannya tidak diterima oleh Allah di yaumil qiyamah. Nah, qala Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala, wa min muqtada la ilaha illallah qubul
fil ibadati wal muamalat wa tahlil wa tahrim wa rafadha tashri'u man siwahu. Qala ta'ala am lahum syuraka'u syara'u lahum min ad-din ma lam ya'danu bihi Allah. Kemudian disebutkan oleh Syekhul Fauzan, orang harus mengetahui arti kalimat la ilaha illallah. Di antaranya dia harus bisa menerima syariat Allah Subhanahu wa taala, apa yang disyariatkan Allah dari ibadah, dari muamalah, dari apa yang dihalalkan oleh Allah, dari apa yang diharamkan oleh Allah, dan menolak segala bentuk syariat yang selain dari Allah Subhanahu wa taala. Ini belum selesai ya. Jangan diartikan oh ini ekstrim dan sebagainya. Menolak syariat dari selain Allah. Ya, nanti akan diterangkan oleh Syekhul Fauzan bagaimana seorang pemimpin yang dia tidak menegakkan syariat Allah dalam kepemimpinannya. Nanti akan dijelaskan. Nah, kemudian disebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, am lahum syuraka'u syara'u lahum min ad-din ma lam ya'dan bihi Allah. Dalam surat Asy-Syura ayat 21, ya, yaitu apakah mereka ini menjadikan sekutu tandingan Allah, yang mana mereka membuat syariat, ya, syariat yang tidak pernah Allah izinkan, ya. Nah, di dalam kitab yang lainnya Syekh Shalih Fauzan dalam kumpulan khutbah Jumat beliau disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan rahimahullah taala bahwasanya membuat syariat, ya, orang-orang yang membuat syariat itu dipermisalkan oleh Syekhul Fauzan, yaitu orang-orang yang dia mengerjakan amalan-amalan baru dalam urusan agama. Ya, jangan gampangkan urusan ini. Perhatikan baik-baik ya. Orang yang membuat ajaran baru dalam urusan agama, ya, perkara muhdatsatul umur, perkara-perkara baru dalam urusan agama. Kata Syekhul Fauzan rahimahullah taala, orang yang dia membuat ajaran baru dalam urusan agama, Allah dan Rasulnya tidak pernah memerintahkan atau menurunkan, Rasulullah tidak pernah mencontohkan, kemudian dia membuat ajaran baru dengan dalih mengatakan, loh ini kan baik, daripada kita di jalan nongkrong, daripada kita mabuk, daripada ya kan ini mendingan. Nah, kata Syekh Shalih Fauzan rahimahullah taala, barang siapa yang dia mengada-adakan perkara baru dalam urusan agama, berarti dia akan menjadikan dirinya sebagai tandingan Allah. Dia telah memposisikan dirinya sebagai sekutu Allah Subhanahu wa taala. Allah menurunkan syariat dan dia membuat syariat. Ya. Maka hati-hati. Jangan dianggap ya nggak apa-apa lah kumpul-kumpul karena kita lihatnya baik dalam rangka supaya ya orang ingat Allah, tapi cara dan aturan yang tidak pernah diturunkan oleh Allah dan Rasulnya. Rasulullah tidak pernah mencontohkan sama sekali. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa radd. Ya, dalam hadis Aisyah disebutkan barang siapa mengada-adakan perkara baru dalam urusan agama yang tidak ada contohnya dari kami, kata Rasulullah, raddun ay mardud, tertolak, enggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah kita membuat urusan-urusan baru dalam urusan agama. Kenapa? Konsekuensinya berarti kita telah menantang Allah Subhanahu wa taala. Allah membuat syariat dan orang ini membuat syariat. Ya. Maka hati-hati. Jangan pernah menganggap remeh perbuatan baru dalam urusan agama. Urusannya apa? Urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan kita, Allah yang memerintahkan kita, Allah memerintahkan kita beribadah, Allah mengatur segala urusan yang kita makhluk yang diciptakan oleh Allah. Allah membuat syariat, kita buat syariat. Ya. Ini apa? Bukan namanya manusia yang kurang ajar. Dia menantang Allah Subhanahu wa taala, Allah bikin syariat, dia bikin syariat. Maka hati-hati. Jangan pernah kita menganggap remeh urusan baru dalam urusan agama, karena konsekuensinya berarti kita memposisikan diri kita sejajar dengan Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadu billah. Nah, qala hafizahullah taala, fala budda min qubuli tashri' Allah fil ibadat wal muamalat wal hukm bain an-nas fi ma ikhtalafu fihi fi al-ahwal ash-shakhsiyyah wa ghayriha wa rafd al-qawanin al-wad'iyyah wa ma'na dhalika rafd jami' al-bid'ah wal khurafat allati yabtadi'uha
yuwarrijuha syayatin al-insi wal jin fil ibadat. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, maka seyogyanya untuk kita ini menerima syariat agama Allah. Menerima syariat agama Allah dari perkara ibadah, dari perkara muamalah, dari perkara hukum bagaimana menghukum di antara manusia, bagaimana untuk kita apa yang telah diperselisihkan oleh manusia untuk kita menegakkan hukum Allah di antara manusia, ya. Baik itu urusan pribadi dan yang semisalnya, dan menolak segala bentuk al-qawanin, aturan-aturan, ya, yang telah dibikin ditetapkan oleh manusia. Nah, wa ma'na dzalika rafadu jami'il bidah wal khurafat. Artinya bahwasanya kita menolak segala bentuk, ya, perkara-perkara baru dalam urusan agama dan perkara-perkara khurafat wal khuzabala, ya, perkara-perkara kesyirikan, perkara-perkara yang mengandung klinik dan lain sebagainya. Ini harus kita tiadakan dari segala bentuk aturan yang telah dibikin oleh manusia, karena ini adalah sebuah tipu daya dari syayatin al-jin wal ins. Karena ini salah satu bentuk dari tipu daya dari syaitan yang berbentuk manusia ataupun jin, bagaimana untuk memalingkan mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min taqbili syai'an min dhalika fa huwa wa man taqabbala syai'an min dhalika fa huwa musyrikun kama qala fi hadhihi al-ayah. Am lahum syuraka'u syara'u lahu min ad-din ma lam ya'dan bihi Allah. Dan barang siapa yang mereka menerima yaitu aturan perbuatan urusan baru dalam urusan agama, ya, maka sesungguhnya dia adalah orang yang musyrik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, sesuai dalam surat Asy-Syura ayat 21, ya, yaitu orang-orang yang telah menjadikan diri mereka sebagai tandingan-tandingan Allah, yang mereka membuat syariat, ya, membuat syariat atas manusia yang mana Allah tidak pernah mengizinkan, ya. Syara'u lahu min ad-din ma lam ya'dan bihi Allah. Mereka membuat syariat untuk manusia yang mana Allah tidak pernah mengizinkan kepada mereka, ya. Siapa yang mengizinkan mereka untuk membuat urusan baru, aturan baru dalam urusan agama? Allah tidak mengizinkan. Wa qala ta'ala wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun. Kalau kalian mentaati mereka, sesungguhnya kalian telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wal'iyadu billah, ya. Maka hati-hati posisi kondisi situasi semacam ini, zaman penuh dengan fitnah, penuh dengan godaan, penuh dengan manusia-manusia yang mereka ini menggunakan atribut-atribut agama. Maka jangan sampai kita ini terjerumus, terpeleset, salah mengidolakan orang, ya. Salah mengidolakan orang, salah kita berloyalitas dan totalitas kepada seseorang, ternyata orang ini sama sekali tidak mengikuti aturan Rasulullah SAW, ya. Maka ya kita berhusnul dzan sama kaum muslimin di muka bumi ini, khususnya di negeri ini yang mereka mencintai seseorang berlebihan, ya, dianggap orang baik sebagai waliullah salihin, ya, dan lain sebagainya. Tapi sayang, dikhawatirkan mereka ini amalannya tidak diterima oleh Allah, yang kelak di yaumil qiyamah mereka akan merugi, ya. Nah, wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun. Kalau kalian mentaati orang tadi, sesungguhnya kalian telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka hati-hati dalam mengambil sikap, di dalam mengikuti panutan dan sebagainya. Salah kita mengambil sikap, terjerumus kita dalam menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ikhwani fid din azza Allah wa iyyakum, ahlus sunnah itu hidupnya simpel, ya, gampang. Apa yang diturunkan oleh Allah, apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, ya, apa yang diturunkan dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sesuai dengan pemahaman para sahabat, itu saja hidup kita ini simpel, gak ribet. Nah, kita diperintahkan untuk mentaati Allah dan Rasulnya. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Ya. Taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasulnya, taatlah kalian kepada penguasa kalian. Penguasa negeri
di suatu negeri dia ada pemimpin, ya, di suatu negeri ada pemimpin, ini negeri atau negeri manapun, entah negeri atau beranta atau apa namanya, tiba-tiba ada orang nongol jadi pemimpin, entah dia orang bagaimana bentuknya, dia memimpin dengan cara kudeta, dengan cara dia curang, dengan cara apapun dimusyawarahkan, pokoknya dia jadi pemimpin. Ahlus sunnah mengatakan sami'na wa ata'na, ya, kita mendengar dan mentaati. Bagaimanapun dia menang dalam menduduki jabatannya, Ahlus sunnah tetap taat dan patuh kepada penguasanya. Tidak boleh kita merongrong pemerintah yang sah, yang dia disahkan oleh institusi ataupun undang-undang ataupun dia dipilih. Ketika dia duduk sebagai penguasa, taat, ya, jangan macam-macam. Inilah Ahlus sunnah wal jamaah, kita taat kepada penguasa dan kita tidak pernah memprovokasi orang untuk menentang penguasanya. Nah, inilah bagaimana agama ini mengajarkan kepada kita untuk kita berhati-hati di dalam memilih seorang pemimpin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Kalian jadikan tokoh-tokoh kalian, penggede-penggede kalian, ya, sebagai panutan kalian yang kalian ikuti selain Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadisnya Rasulullah menyebutkan dalam hadisnya Adi bin Hatim, ya, Rasulullah mengatakan, dia mengatakan, ya Rasulullah, lasna na'buduhum. Qala alaysa yuhilluna lakum ma harrama Allah fa tahillunahu wa yuharrimuna ma ahalla Allah fa tahrimunahu. Qala bala. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fatilka ibadatuhum. Ya, Adi bin Hatim mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya, bahwasanya kita tidak beribadah kepada mereka, penggede-penggede kami. Kita nggak pernah menyembah mereka. Kemudian Rasulullah mengatakan, bukankah, ya, mereka menghalalkan apa yang telah Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan? Benar ya Rasulullah. Itulah peribadatan mereka, ya, kepada penggede-penggedenya tadi. Maka berhati-hatilah kita di dalam mengidolakan tokoh seseorang, jangan berlebihan. Akhirnya kita terjerumus dalam ayat ataupun hadis ini, ya, yang mana Allah mengatakan, wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun. Kalau kalian mentaatinya, kalian musyrik. Ya, Rasulullah juga mengatakan fatilka ibadatuhum. Ketika kalian mentaati mereka, ya, mereka menghalalkan apa yang haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan, fatilka ibadatuhum. Maka itulah bentuk peribadatan kepada mereka, para penggede-penggede tadi. Maka berhati-hatilah untuk kita mengambil sikap dalam beribadah, mentaati suatu kaum dalam rangka untuk beribadah kepada Allah. Jangan sampai kita tergelincir, terjerumus dalam menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ikhwan fillah, azanillahu wa iyyakum, kita akhiri pertemuan kita sampai di sini. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Nakfi ila hadzal qadar wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin. Tafaddalu barakallahu fikum.